Yo guys, kita telah menutup Oktober tidak dengan Uptober, akan tetapi kita ditutup dengan rasa ikhlas teman-teman. Rasa ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya. Yang terjadi biarlah terjadi, terima kasih dan maaf. Teman-teman, apa yang kita ekspektasikan kepada altcoins, crypto, Bitcoin akan menjadi Uptober, itu tidak terjadi, ditutup dengan minus dia. Dan nuansa hati para investor kripto terutama di sini, teman-teman, saya kira cukup bisa ya diwakili oleh Benjamin Cowen di sini. The worst thing that ever happened to me was entering crypto. Hal terburuk yang pernah terjadi dalam diri saya itu adalah masuk ke dalam kripto, teman-teman. Seperti apa beritanya? Apakah ini sudah benar-benar bear market? Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, beritanya ini memang sangat buruk. Tidak baik-baik saja keadaan kita sekarang ini. Meskipun 2 minggu yang lalu kita menginginkan adanya the Fed rate cut, US-China deal, QTN, quantitative tightening itu berakhir, kemudian altcoin staking ETF approval, dan sekarang kita dapatkan semuanya. Tapi yang kita lihat sekarang ini adalah market ini semakin rendah, semakin turun, teman-teman. Kebakaran semua di sini, asli. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir ini, Oktober itu menjadi downtober, minus 5%. Terakhir kali ini terjadi 7 tahun yang lalu, minusnya 3,83% di tahun 2018. Yang mana saat itu langsung diikuti oleh merah-merah di November sampai ke Desember. Dan kali ini kita belum lihat seperti apa November dan Desember di tahun 2025 ini. Sahabat Black Cuan, saya ingin menyatakan bahwa ini sedikit warning dari sisi Binance. Many dips along the way. Dalam perjalanan ini kemungkinan akan ada dips lagi. Akan tetapi bagi orang-orang yang punya conviction kepada Bitcoin, terutama kita bicara di sini Bitcoin dulu. Dips itu artinya adalah momen untuk terjadinya akumulasi atau mengakumulasi Bitcoin. Take my fiat tiap kali Bitcoin turun. Dan kali ini CZ yang menyatakan hal tersebut, teman-teman. Apakah ini akan sebentar saja dipsnya, kemudian setelah itu terjadi bounce lagi? Karena ketika kita merecord video kali ini, harga Bitcoin itu berada di 109, tapi nuansanya ini udah kayak 20.000 harga Bitcoin, kemudian Ethereum di 3.800, XRP 2,5 masih di atas $2, teman-teman, si XRP-nya. Tapi rasa-rasanya melihat yang merah-merah seperti ini, merah-merah ini rasa-rasanya sudah di bear market, tarik gas penuh. Dan sangat wajar apabila kita ketakutan. Saya di sini juga udah, waduh ini pada ngeri, ini lihat gambarnya seperti ini teman-teman. Dan skenarionya adalah apabila terjadi kemungkinan terburuk yang kita tidak inginkan, setelah 3 tahun dia terjadi kenaikan, kemudian ada 1 tahun, di tahun 2026 kita dikasih merah, sahabat Black Cuan. Ini adalah satu skenarionya di sini. Kemungkinan besar Bitcoin akan berada di 37.638 by October 5, 2026, teman-teman. 2026 di bulan Oktober tanggal 5. Teman-teman, ini kita lihat skenarionya di sini. Apabila ini udah puncak nih 126, selanjutnya kita akan melihat penurunan yang cukup drastis sampai ke area 70.000, dia mantul lagi ke 80-an ribu di sini. Habis itu digas dia turun di sini di area 37.000 tadi ya, teman-teman. Barulah tahun-tahun berikutnya akan diikuti polanya seperti ini nih. Dia naik pelan-pelan seperti ini, dia turun lagi, naik lagi seperti ini sampai akhirnya menciptakan ATH barunya. Dan teman-teman, siapkah kita untuk menahan apabila terjadi penurunan Bitcoin sampai ke area 37.000 ini, teman-teman?
Seperti ini gambarannya, skenarionya sahabat Black Cuan, skenario yang jelek sekali menurut saya di sini. Dan teman-teman harap diingat ya, sebelum kita lanjutkan, ini bukanlah financial advice. Tetap melakukan riset kalian secara mandiri sahabat Black Cuan. Kita lanjutkan ke sini mengenai altcoins ya, kita bahas sedikit di sini. Sudut pandangnya itu kita ambil dari Bitcoin dominance. Ketika QT atau quantitative tightening, pengetatan keuangan di Amerika itu yang akan berakhir nanti di bulan Desember ataupun di November ini, maka Bitcoin dominance itu dipastikan ya, atau dia bisa naik lebih tinggi. Yang apabila itulah yang terjadi, maka altcoins pasti nangis-nangis lagi di sana teman-teman, karena uang ini pasti akan lari ke Bitcoin nantinya. Siapa yang tidak mau membeli Bitcoin di harga murah? Apalagi kalau dia dipsnya itu benar-benar dalam, kemudian orang-orang itu akan mulai akumulasi lagi ke Bitcoin, altcoins, teman-teman, nasibnya sedih. Asli sedih nasibnya altcoins apabila itu yang terjadi, teman-teman. Lagi-lagi saya katakan ini adalah sebuah skenario. Dan teman-teman, ini ada warning lagi berkaitan dengan Ethereum di sini, bahwa Ethereum ini ada kemungkinan dia turun ke 3.500 setelah dia jebol support di 4.000. Kemungkinan dia akan mencari support barunya di 3.500, dan altcoins ini pun di bulan November itu ada sedikit pelemahan apabila bosnya yang besar-besar ini terus dia tumbang sahabat Black Cuan. Namun dalam hal ini sahabat Black Cuan, saya merasa punya semacam keyakinan di sini secara pribadi ya, ini opini pribadi saya, bahwa ketika orang-orang ini sudah dibikin benar-benar ketakutan ya mengenai penurunan harga, terutama ibunya altcoins ini yang diekspektasikan turun sampai ke 3.500 seperti ini, itu biasanya dimainkan oleh paus ya, menurut saya di sini teman-teman. Jadi jangan diambil ini sebagai referensi utama ya. Ini adalah sharing opini kita di sini, dan kalian boleh menuliskan insight kalian di kolom komentar. Saya juga ingin tahu seperti apa kalian merasakan atau nuansa yang kalian rasakan saat ini di market, teman-teman. Dan ini kayak manipulasi yang kemudian ketika kita sudah pasrah semua ini, kita udah lepas altcoins kita, kemudian kita lepaslah aset ini, dan ternyata setelah itu dia malah terjadi kenaikan, teman-teman. Itu yang saya pikirkan sekarang ini. Bahwa itu akan benar terjadi, saya merasa permainan-permainan orang-orang big money ini luar biasa, teman-teman, mengacaukan konsentrasi kita. Coba kita lihat di sini sebuah postingan dari Bitcoin Archive ya. JP Morgan ya, CEO-nya itu Jamie Dimon itu menyatakan bahwa dia memang pernah salah tentang Bitcoin dan kripto. Lalu dalam sebuah pertemuan dengan Larry Fink di sini, dia mengakui hal tersebut. Saya mengakui, saya pernah salah. Ternyata ini adalah aset yang benar-benar nyata, dan ini akan digunakan oleh kita semua, katanya si Jamie Dimon di sini. Yang kalau kita sandingkan dengan analisa, dengan banyaknya institusi yang sudah memborong ETF Bitcoin sekarang ini, ataupun sudah muncul kemarin itu altcoins ETF ya, seperti Solana, LTC, ataupun HBAR di sana teman-teman, yang menandakan bahwa institusi ini sudah mulai masuk. Dan saya berpikir jangan-jangan orang-orang inilah yang mencoba untuk menekan harga ini, memainkan harga ini. Dia jual sedikit-sedikit, menciptakan ketakutan di pasar, kemudian dia turun harga ini, lalu di situ dia borong, teman-teman. Dia borong banyak-banyak di situ untuk kepemilikannya dia. Dan ketika harga ini sudah tinggi, kita sudah ketinggalan kereta. Baik itu Bitcoin ataupun kripto dalam hal ini. Terutama Bitcoin ya, kalau untuk yang besar-besar di sini. Tetapi buat saya tetap tidak menutup kemungkinan altcoin yang bagus, yang ada ETF-nya sekarang atau yang sedang diajukan ETF-nya, itu pun kemungkinan besar akan diserok habis-habisan oleh mereka ini, dan kita tetap akan ketinggalan kereta ketika harganya ini sudah tinggi, sahabat Black Cuan. Dan menutup video kali ini, teman-teman, saya ingin memperlihatkan kepada kalian untuk kripto total market cap yang mengecualikan Bitcoin. Artinya di sini ada Ethereum dan anak-anaknya ya, yang kecil-kecil. Sejak 1.500 hari yang lalu, total market cap yang mengecualikan Bitcoin belum menembus puncak di 2021. Dan kita lihat di sini, percobaan itu sudah dilakukan di tahun 2024, tidak bisa dia tembus di sini, kemudian dia turun. Sekarang ini dia mencoba lagi di 2025, tetapi dia malah ke-reject lagi.
di 3 minggu yang lalu dia menyentuh support di sini teman-teman, yang juga menjadi resistance di dalam beberapa pergerakan sebelumnya. Kita lihat di tahun 2020 ini juga menjadi resistance, kemudian di sini dia jadi support di 2021, kemudian di 2022 dia menjadi resistance lagi di sini sampai akhirnya 2023 di sini kurang lebih ya, 2023 dia menjadi resistance lagi di sini, kemudian dia turun, dan sekarang ini resistance ini teman-teman yang kuning ini, apakah dia akan menahan kita untuk kenaikan selanjutnya. Sementara apabila kita lihat di RSI stokastiknya di sini atau stokastik RSI-nya di sini sudah di area bottom untuk time frame yang 1 minggu, sahabat Black Cuan. Apakah kita akan dibikin datar-datar dulu di sini sebelum akhirnya dia terjadi kenaikan, atau dia malah palsu, ini fake out, ini dia malah dia cenderung turun dan menembus ascending triangle yang terjadi sekarang ini, sahabat Black Cuan. Untuk bagian altcoins ini memang membuat kita hopeless atau tidak berdaya sekarang ini, akan tetapi dari chart ini, dari stokastik RSI ataupun RSI yang di bawah sini teman-teman, yang belum pernah terjadi spike seperti 2021 yang kita lihat di sini, puncaknya di 2021 di sini teman-teman. Apakah ini merupakan peluang atau jangan-jangan ini sudah akhirnya? Yang mana total crypto market cap yang mengecualikan Bitcoin ini akan terus melemah, turun seiring dengan skenario Bitcoin yang juga diekspektasikan ya tadi itu sampai ke 37.000. Apakah itu memungkinkan? Saya ingin tahu jawaban kalian di kolom komentar, sahabat Black Cuan, karena kita akan bahas nanti di video yang selanjutnya. Untuk sementara ini saya masih melihat ada semacam harapan ketika melihat stokastik RSI-nya seperti ini, kemudian ketakutan-ketakutan yang sengaja dibuat sekarang ini, dan tekanan-tekanan yang masih terjadi seperti Amerika yang masih tetap shutdown, tetapi sinyal baiknya adalah quantitative tightening itu akan segera berakhir, digantikan dengan quantitative easing atau QE yang sudah lama ditunggu-tunggu sekarang ini. Apakah itu akan mampu membantu altcoins ini menemukan lagi performanya? Perjalanannya memang tidak mulus teman-teman, bahkan Oktober pun kita tutup dengan seikhlas-ikhlasnya tadi ini. Kita tutup dengan seikhlas-ikhlasnya karena memang perjalanan investasi itu tidak mulus teman-teman. Akan tetapi buat yang sabar, yang kuat, akan ada hasilnya. Jadi sekian video kita kali ini. Saya tetap menunggu komentar kalian. Saya ingin tahu pendapat kalian. Dan sampai jumpa. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di update kita yang berikutnya. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.